Pernah nggak kalian merasakan kebahagiaan dan kesedihan dalam satu waktu? Apakah kalian pernah mempunyai teman atau mungkin sahabat? Apakah kalian tahu seberapa dalam hubungan pertemanan atau mungkin persahabatan kalian? Dan menurut kalian, apakah pertemanan mengenal perbedaan dunia? Oke, welcome back to my channel, Evan Pradana. Untuk vlog kali ini, kenapa aku buka pakai pertanyaan-pertanyaan tadi? Itu lebih karena aku pengen share sebenarnya sih. Aku pengen share pengalamanku sama teman-teman, pengalaman yang mungkin bisa dibilang itu horor atau menyeramkan. Cuma di situ juga banyak hal tentang persahabatan, tentang pertemanan yang mungkin belum pernah kalian dapetin. Singkatnya, dulu aku itu punya teman, sekelompok teman. Kita kurang lebih berlima sih, yang pasti kemana-mana bareng. Kita anaknya asik dengan masing-masing karakter. Ya, ketawa-ketawa bareng, berantem juga berantem, sharing-sharing bareng. Hubungan kita itu emang benar-benar ya kayak udah kayak saudara, kemana-mana ya bareng lah. Nah, yang jadi inti dari cerita ini adalah aku punya teman, ya aku nggak bisa sebutin secara rinci siapa dia, di kota mana, gitu juga susah sih kalau aku ngomong karena aku sendiri nggak dapat izin tentang ini. Kenapa aku cerita ini? Karena aku ingin membagikan juga ke kalian apa sih yang aku rasain pada saat itu, temanku rasain pada saat itu. Aku punya teman yang namanya aku inisialin aja si A, anggaplah dia Adi. Sebelumnya aku minta maaf juga kalau mungkin ada kesamaan nama atau mungkin karakter di cerita kali ini. Cuma aku hanya mengibaratkan hanya untuk identitas saja, biar kalian juga nggak bingung. Aku punya teman namanya Adi, Budi, dan nanti yang lain-lain akan aku sebutin. Kurang lebih beberapa, udah lama sih, beberapa tahun yang lalu Adi ulang tahun. Kebetulan kita merencanakan untuk merayakan ulang tahun Adi itu di rumah Adi sendiri, yang notabene dia sendiri sudah berkeluarga. Kita nongkrong, kita ngumpul, kita janjian untuk jam, kalau nggak salah jam 7-an malam. Kita janjian di sana jam 7-an malam.
untuk nongkrong ngumpul merayakan ulang tahun Adi. Ya biasalah namanya anak-anak, namanya sama teman, kalau kita ngumpul acara ulang tahun kalian pasti sudah bisa menyimpulkan sendiri seperti apa sih acaranya, apa aja yang akan kita lakuin, dan bakal sampai jam berapa yang pastinya itu nggak akan terbatas, apalagi di momen bahagia teman sendiri, teman dekat sendiri. Di sini setelah acara itu kita nongkrong, Adi sama ceweknya, sama istrinya maksudnya, sama teman-teman yang lain memutuskan untuk langsung ke rumahnya untuk mempersiapkan jamuan makan-makannya di rumahnya. Terus teman-teman yang lain ada yang pulang, kayak aku sendiri, aku ada kegiatan lain, jadi aku memutuskan untuk menyelesaikan kegiatan dulu. Di sini ada satu tokoh lagi yang akan aku kenalin yang namanya Budi. Si Budi ini ya anak yang paling bawel, paling rewel, paling usil. Tapi dia itu bisa dibilang teman yang paling care. Dia paling peduli banget sama teman-teman. Apapun masalah teman-teman, dia pasti orang pertama yang akan datang untuk bantuin kita. Walaupun mungkin secara fisik dia nggak bisa bantu, atau mungkin secara materi dia nggak bisa bantu, setidaknya dia akan berdiri tepat di depan kita untuk nemenin kita. Itulah si Budi. Akal, brengsek, usil, rewel lah, ya segala macam kelakuan anak lah, itu ada di dia semua. Tiba-tiba seorang anak yang bisa dibilang anak nakal, nggak tahu aturan dan lain-lain itu memutuskan untuk pulang, dan kita sendiri sempat dibuat bingung dengan kata-kata dia yang menyatakan, aku pulang dulu ya, mau pamit dulu sama orang tua. Ya otomatis kita sebagai teman dekat, teman nongkrong, teman nakal lah, bisa dibilang teman nakal, kaget dan gak pernah menyangka kalau seorang anak kayak Budi ngelakuin hal yang dia katain. Tapi di momen itu kita semua itu nyoba untuk mikir positif. Kali aja nih anak berubah. Singkat cerita, aku nyelesain kegiatanku, kerjaanku, terus yang lain-lain juga udah ada yang mulai ke tempatnya. Aku sampai di rumah Adi itu kurang lebih sekitar jam 6 kurang seperempat. Udah rame, ada teman-teman lain, ada yang lagi masak. Dan karena memang aku itu sebenarnya tipe orang yang lebih suka sendiri, aku mutusin untuk main HP di depan, ngobrol sama temen yang ada di depan sih, lebih tepatnya juga, sambil main HP, minum kopi di depan. Kurang lebih, kalau nggak salah kan ini kejadian udah lama, antara jam 7 sampai setengah 8 sih kayaknya. Antara jam 7 setengah 8 itu Budi datang ke rumah Adi. Di situ ada aku, ada teman-teman yang lain yang nggak bisa aku sebutin untuk inisialnya lah. Dia nyapa kita semua. Di situ memang ada yang aneh gitu. Aku ngerasain ada yang aneh. Cuma ya ngapain sih, kurang momen juga kita lagi senang-senang, ngapain sih harus diskusin hal kayak gitu. Aku minum kopi, ngobrol lagi, lanjut ngobrol, lanjut main game. Budi masuk. Aku sempat dengar kok dia juga ngucapin selamat ulang tahun ke Adi. Ngobrol di dalam juga lumayan lah. Nah, waktu aku matiin gamenya, aku close game, Budi keluar.
keluar itu kurang lebih dia ikut duduk di depan itu jam 9 mungkin jam 9. Di situ temanku, anggaplah si cewek ini, dia cewek, keluar untuk ngajak anak-anak makan. Banyak anak-anak yang masuk, di situ akhirnya cuma tersisa aku sama Budi. Kita ngobrol banyak hal tentang kelakuan kita, kenakalan-kenakalan, apa yang kita pingin, apa yang kita penginkan untuk kedepannya. Banyak hal lah yang kita obrolin, dan itu semuanya positif. Nggak kaget kalau aku dengerin kata-kata itu dari mulut Budi, walaupun anaknya seperti itu. Jadi nggak ada pikiran negatif kok tumben atau apa, itu nggak ada sih untuk yang ada di otakku untuk dia gitu. Sampai suatu waktu si C keluar lagi nyuruh aku sama Budi itu makan. Cuma karena memang kita lagi asik ngobrol dan belum selesai sih, kita rasa itu belum selesai, aku nolak ajakan itu. Tapi aku minta 1 cangkir kopi lagi. Dan ternyata Budi pun meminta hal yang sama. Dia minta kopi juga. Nggak lama kita lanjutin obrolan lagi. Caca udah masuk nih, anggaplah si cewek ini udah masuk. Karena kita pakai C, jadi kita sebut aja Caca gitu ya, apalagi dia cowok, cewek. Si Caca ini masuk. Dia mungkin lagi bikin kopi gitu ya. Lalu aku sama Budi ini ngobrol. Ada 1 titik di mana itu benar-benar obrolan yang berat. Dia sempat menanyakan, menurut lo kehidupan kematian itu seperti apa? Setelah kematian, bayangin kita lagi ngobrol tentang kehidupan real di mana kita masih hidup. Kita itu masih bermimpi, kita punya mimpi dan pengen banget sih gimana kan mimpi kita itu terwujud. Tiba-tiba dia menanyakan hal tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. 1, kita belum pernah mati. Yang kedua, ya apa gunanya kita, ibaratnya itu apa gunanya sih kita ngomongin mimpi kalau ujung-ujungnya yang akan kita bahas itu kematian. Tapi ya nggak ada hal yang aneh sih yang aku rasain aneh dari obrolan ini. Wah, kali aja nih bener. Ya kali aja dia lagi nyoba buka mata kita semua juga. Karena dia sudah, yang dia nakalnya dia juga udah gak tanggung-tanggung sebenarnya. Ada satu statement yang menarik, kata-kata dia itu gini, nakal-nakalan, lakuin apapun yang mungkin kalian anggap itu luar biasa untuk kalian, bersenang-senang, tapi jangan pernah kalian menggunakan kenakalan itu untuk merugikan orang lain. Kalau kalian memang berkomitmen, berkeinginan untuk nakal ya buat sendiri aja, nggak usah ajak-ajak orang lain untuk merasakan kenakalan kalian. Karena apa? Setelah kita mati, jaminan aku yakin orang juga tetap akan nyinyir kok ke kita. Kata-kata itu yang selalu aku ingat. Masuk akal. Mungkin orang itu orang yang kita nakalin, kita ajak nakal, atau mungkin terdampak oleh kenakalan-kenakalan kita. Datang, ngelayat. Tapi apakah hatinya dia menyimpan dendam atau enggak sama kita? Kita kata enggak. Tapi apakah di belakang itu dia ngatain, ya pantes lah mati muda, atau sekarang umurnya kayak gini, kelakuannya aja kayak gitu. Kata-kata itu adalah kata-kata yang akan diambil oleh orang-orang yang pasti merasa dirugikan
Tapi di saat kita nakal untuk sendiri aja, kadang pasti ada yang nyinyir ke kita kok. Apalagi kalau kita sampai merugikan orang lain. Poinnya, dia mengutarain banyak hal tentang apa sih yang akan terjadi dalam sebuah kematian setelah kita mati, dan itu bener-bener buka mata. Di situ aku nggak ngerti lah. Tiba-tiba aku mikir, iya bener juga. Kalau aku sih ngerasa aku nggak pernah nakal yang merugikan orang lain. Cuma belum tentu juga orang lain yang kita ganggu dengan kenakalan kita itu nggak merasa apa yang kita rasa. Mereka keganggu bisa juga. Dan itu juga kata-kata dia juga yang berpengaruh buat aku sih. Semenjak itu ya aku nakal, diem nakal lah, nggak pernah yang namanya mempengaruhi orang, apa yang juga mempengaruhi orang, atau rese di jalan atau apa, nggak pernah sih. Singkat cerita, setelah kita ngobrol panjang, kurang lebih jam 10, antara jam 10 jam 11, ada yang manggil dari dalam rumah untuk ngajak kita makan. Aku jawab, iya bentar lagi. Dan saat itu juga si Budi pamit, aku pulang dulu ya. Yang aku jawab, pulang mau kemana? Ke cewek yang mana lagi? Si Budi jawab, pulang ke rumah lah. Waktunya pulang, waktunya istirahat. Capek hari ini. Kata-kata itu bener-bener langsung nyampe di hati dan otak. Capek, pulang ke rumah, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang terus ada di pikiranku. Anak yang gak pernah pulang, sore sudah pamit minta pulang dulu, mau pamit ke orang tua. Dan malam jam 10 sampai jam 11 yang bisa dikategorikan jam sorenya kita, dia bilang mau pulang ke rumah. Kalau kalian ngalamin ini, aneh gak sih? Orang yang sebegitu nakal, gak pernah pulang, mungkin rumah aja ibaratnya kayak kos-kosan atau mungkin hotel kali ya. Tapi tiba-tiba dalam satu hari itu aja dia udah 2 kali, dan di jam yang bukan jamnya anak nakal, jam sore dia bilang mau pulang, apalagi dia ngatain sampai. Di situ aku udah mikir ada yang aneh. Cuma nggak mungkin juga dong aku memaksakan dia untuk ngapain sih nanti dulu, apalagi dengan obrolan-obrolan kita yang kita itu ngebahas tentang kenakalan. Kalau aku tetap menahan dia, ya apa bedanya aku dengan orang yang mengajak orang untuk berbuat nakal dengan nongkrong? Ya walaupun konteksnya pada saat itu kita bukan lagi mau nakal, tapi kita hanya sebatas ya artilah gitu. Kita senang-senang ngumpul karena ada teman yang lagi ulang tahun dan nggak nakal-nakal juga gitu. Aku coba bujuk sih, nantilah masih jam segini kok, makan dulu apa. Cuma dia tetap nggak bisa, dan dia langsung masuk ke dalam rumah. Dia pamit teman-teman satu-satu, dia aku apa balik ya kayak gini macam-macam. Dan sesampainya di depan, Adi pun ngantar lah, ada Caca juga. Budi salaman, pan gue balik ya. Jangan nakal-nakal loh. Kata-kata itu yang keluar dari mulutnya. Ingat obrolan kita hari ini. Gue udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Gue gak tahu harus ngomong gimana lagi. Ya ungkapan kita yang namanya ada orang pamit, ya pasti kan udahlah nanti dulu, ngapain sih, masih banyak teman juga. Tapi dia kekeh mau pulang. Enggak lah, baliklah, capek, udah malam.
dan kata-kata itu yang dengar itu nggak cuma aku doang. Ya udahlah kalau gitu, sampai ketemu besok. Terus dia keluar dan masih ada teman-teman juga masih nganterin, masih kumpul di depan rumah. Yang ada di dalam rumah itu ada istrinya Adi, satu teman-teman lain, ada sekitar mungkin ya nggak tahu juga sih orang itu teman-teman istrinya Adi sih, itu ada di situ. Tiba-tiba nggak selisih lama kok, nggak ada 5 menit kayaknya deh, Adi hilang dari pandangan. Tiba-tiba ada telepon berdering. Yang angkat telepon itu adalah istrinya Adi. Teriak histeris. Kita semua nangis dan nggak percaya orang dia tinggal itu sekitar jam setengah. Itu cuma ada 1 gelas kopi, dan gelas kopi itu adalah gelas kopi yang aku pakai.